Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, Ibu ingin mengucapkan selamat datang di tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Ibu ucapkan selamat naik kelas 5. Hari ini kita akan belajar tematik pelajaran bahasa Indonesia. Pada video pertama ini, kita akan membahas tentang menemukan pokok pikiran dalam teks tulis dan tulisan. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran sama-sama. Halo kelas 5, video pertama kita kali ini akan membahas pelajaran tematik. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, bahasa Indonesia, kelas 5. Oke, untuk kompetensi dasarnya, menentukan pokok pikiran dalam teks dan tulis. Jadi murid dapat menentukan pokok pikiran dalam teks dan tulis. Apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Ya, siapa yang masih ingat dengan pokok pikiran? Di kelas 5 ini kita akan membahasnya kembali ya. Pokok pikiran itu sama saja seperti gagasan pokok. Pasti kalian juga pernah mendengar tuh gagasan pokok. Pokok pikiran, gagasan pokok sama saja artinya. Dan satu lagi ada ide pokok. Nah, ketiganya juga sama nih artinya. Pokok pikiran, gagasan pokok, dan ide pokok, semua sama artinya. Jadi jangan bingung ya. Nah ketika kita membaca suatu karangan atau paragraf, ada berbagai informasi yang dapat diperoleh. Dari berbagai informasi yang disampaikan, maka kita akan menemukan inti atau gagasan yang menjadi dasar atau landasan paragraf tersebut. Terdapat juga beberapa kalimat pendukung di dalamnya. Nah, kita bahas satu-satu ya, mulai dari ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Dari kalimat di bawah ini ada kata kunci gagasan dan dasar. Gagasan sendiri itu artinya ide, sama juga seperti artinya pikiran. Sedangkan kata dasar itu sendiri disebut awal atau pertama. Itu adalah ide pokok. Selanjutnya adalah kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ide pokok ini disajikan ke dalam bentuk kalimat utama, lalu ditambah dengan kalimat pengembang, jadilah paragraf. Ide pokok ini disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Ide pokok suatu bacaan berfungsi untuk mengetahui inti atau pokok bahasan pada suatu bacaan. Bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan? 1. Membaca paragraf tersebut dengan cermat. 2. Untuk paragraf non-fiksi, cermatilah kalimat pertama dan terakhir. Lihat pengembangannya cenderung mengikuti bagian mana. 3. Untuk paragraf fiksi, maka cermatilah setiap paragraf yang ada karena bisa jadi itu adalah paragraf naratif. 4. Jika kalimatnya sudah ditemukan, silakan ambil ide pokok yang ada di dalamnya. Untuk lebih memahami ide pokok dan kalimat utama, lihat paragraf berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Setelah kita baca secara keseluruhan, maka kita ketahui bahwa ide pokoknya terdapat di awal paragraf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan untuk kalimat selanjutnya, itu merupakan kalimat penjelas. Karena kalimat-kalimat berikutnya menjelaskan dari kalimat pertama. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa, walaupun PJJ, tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.